Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Syaifi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Al-Ikhlas sampai Anas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran hati kita menjadi tenang, nyaman dan damai, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan acara gerbang surga pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid selaku Ketua Takmir Masjid Ahsan Mubarakah. Pada Ustaz Abdul Hamid untuk berdoa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon izin menyampaikan salam ta'zim, salam hormat dari kami, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita semuanya, Habib Ali, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Takmir, para minisepuh dan sepuh, yang kami banggakan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islam Mubarakah. Tak lupa kawan-kawan remaja, itu boten ini atau mantan remaja nih, Robi remaja ya, zaman ya, Masya Allah. Mungkin sedaya ingkang rawuh menika tansah pinaringan panjang umur ingkang barokah manfaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah ingkang menika kula panjenengan saged numpak mengempal di masjid yang kita cintai ini dalam rangka gerbang surga, gerakan bangun subuh berjamaah bareng warga, insyaallah. Maka apa yang mendorong kita untuk mengadakan kegiatan ini ada dalam surah Allah dawuh makan keluar dengan sami walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh ila akhir ayat. Sekiranya penduduk ini beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan barokah dari langit dan bumi, insyaallah. Terus niki Islam mereka mendorong kita tidak hanya pangapunten ngurusi awake dhewe, tapi bagaimana kita bareng-bareng. Pramila ini kegiatan ini monggo Bapak Ibu tidak hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi segenap keluarga. Bu, pangapunten gadah putra Bu. Putrane sing angker ngeten. Terus enten azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan salat subuh. Iku dibuka napa dijarne monggo. Mesake ta ya Allah gitu. Maka mending napa namanya digugah sakniki agar dia terbiasa dengan bangun subuh, terbiasa berjuang ya. Sebatas nopo, sebatas bisa mengawali harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Siap Bu? Mesake nopo dibangunin? Dibangunin ya? Insyaallah. Saat ini dia tenang ini. Cetan beliau. Ya Allah. Maka waktu hari pun dalam itu berusaha tarik pulau sing nomor kali mereka. Ya Allah, umur 7 tahun pripun carane kok dibopong digendong, ayo nak kamar mandi pipis wudu salat, insyaallah. Waktu piye ayo bismillah
nak ditanya sih, insyaallah. Pengen apa? Sama kita hangat, ada beli susu ya, insyaallah. Sok nanti. Di susunya mana? Oh, saya nanti ya, masya Allah biasa. Oleh karena itu, hadirin rahmatullah, ini kami sangat berterima kasih, sangat matur nuwun kepada Bapak Ibu semuanya. Berangkat ke masjid ini tidak hanya sendirian, tapi digandeng bersama istri, bersama putra-putra, insya Allah luar biasa. Semoga ini sebagai wasilah Allah nanti kumpulkan kita bersama dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu para sepuh yang telah mendorong para takmir untuk terus melakukan atau memprogramkan kebaikan-kebaikan di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu takmir yang telah tulus ikhlas segenap semua anggota, semua jamaah yang ikut memakmurkan masjid ini, lebih khusus kesempatan pagi hari ini. Sehingga ada tenaga dengan tenaganya, yang punya ide gagasan dengan ide gagasannya, yang punya harta dengan infak sedekahnya. Insyaallah kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita hari ini sholat di masjid yang kita cintai ini, semoga nanti kita bisa disolatkan di masjid ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami pun mohon maaf Bapak Ibu, misalnya kan dalam penyajian kegiatan di hari ini ada banyak kekurangan, saestu nyuwun pangapunten, dan kami terus menerima masukan, gagasan, ide, saran demi kemakmuran, kemanfaatan masjid ini seluas-luasnya. Matur nuwun dari kami, selamat menyimak nasihat dari guru kita Habib Ali. Insyaallah barakallahu fikum. Kita doakan semoga beliau panjang umur, diberi barokah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan langgungnya para budan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ustaz Abdul Hamid. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah Mau'idul Hasanah, sekaligus nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada sesi tanya jawab. Barangkali bapak atau ibu ada yang berkenan ingin menanyakan satu hal kepada beliau, nanti silahkan disampaikan saja. Pada hari waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والهدى على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah yang kami takdimi, yang kami hormati para asatidz, begitu juga takmir masjid, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berwajah, bertatap muka. Mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menijabah semua hajat kita semua, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan
al-walidani huma sababu fi wujudil insan. Orang tua itu adalah penyebab adanya manusia. Laula ana'uhuma lamassara'a wa laula da'watuhuma lama tana'ama. Kalau bukan perhatian kedua orang tua, kita tidak bisa nyaman. Begitu juga kalau bukan doanya kedua orang tua, kita juga tidak dapat namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya manusia hidup di dunia, nomor pertama yang harus ditaati adalah Allah. Yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang tua. Itu kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan yang sudah punya suami, Allah, Rasulullah, suami dulu, baru kedua orang tua. Levelnya seperti itu. Kemudian di sini katakan amma ummuhu fa hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Sedangkan ibumu ketika mereka mengandung dalam keadaan payah dan melahirkan juga dalam keadaan payah. Ibu kita ketika mengandung 9 bulan, di bulan pertama, kedua, ketiga, iddah, muntah, berat. Beda halnya kalau Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi wala tasqumitu alaman wala ilala. Kalau Nabi ketika ibunya Sayyidah Aminah mengandung Nabi tidak merasakan sakit. Ya, tidak curhat ini sakit, ini berat, beda. Kalau kita ketika kita di kandungan ibu kita dalam keadaan payah, kakinya bengkak, muntah, makan apapun tidak nyaman, tidak enak, itu adalah ibu kita masing-masing. Kemudian di sini katakan wa amma abu faqad badala wus'ahu bima ya'udu ilaihi bin nabi min tarbiyati jismihi wa ruhi. Sedangkan ayah kita, mereka mengerahkan kekuatannya yang mana kekuatannya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Dari tarbiyah, mendidik jasad kita dan lain sebagainya. Intinya orang tua itu adalah segala-galanya. Kalau ada anak masih punya orang tua, berarti dia adalah surga ada di dalam rumahnya sendiri. Itu adalah orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan orang tua kita sehat afiat. Yang sudah wafat mudah-mudahan dijadikan kuburannya rawdah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hawanya kalau pagi ini dingin, ya, apalagi dengarkan pengajian paling enak ya sambil liar-liar gitu. Nah, sebenarnya ustaznya ngomong, nah gitu ya. Jadi ayah dan ibu kita masing-masing. Kemudian di sini dikatakan fayajibu 'alal insan ayat qura ni'matuhuma liyaskurahuma 'alaiha. Dan wajib atas setiap manusia al-insan ayat qura ni'matuhuma, mengingat-ingat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang berada di kedua orang tua kita. Agar apa? Liyaskurahuma 'alaiha, agar kita bersyukur. Kemudian wa yamtatila amrahuma illa idza kana fi ma'siyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita ini masih sugeng ada? Yang pertama, ayam tatila amrohuma ila indakana fi maksiyah. Kita wajib sebagai seorang anak menjalankan perintah orang tua, kecuali perintahnya maksiat kita tidak boleh. Karena levelnya tadi Allah, Rasulullah, orang tua. Jadi perintah orang tua apa kita laksanakan sam'an wa ta'ah hubban wa karamah. Orang tua, kecuali perintahkan maksiat. Misal ini khomer, ini mobil ini gitu, enak, tidak boleh, kita tidak boleh ikuti.
karena itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang sholat sunnah dipanggil orang tuanya, batalkan sholat sunnahnya, langsung menuju orang tua. Beda halnya dengan sholat wajib. Saking tingginya haknya orang tua terhadap anak. Jadi perintahnya apapun kita kerjakan, karena di situ mengandung barokah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa di sini? Wa yajlisa ma'ahuma khasian mutawadian. Orang duduk sama orang tuanya harus duduk dalam keadaan khusyuk, mutawadian, tawadu. Jadi kita walaupun kita ini S1, S2, S3 dan lain sebagainya, pendidikannya lebih unggul daripada orang tua kita, kalau kita duduk di depan orang tua, taruh itu ilmunya, duduk dengan tawadu, duduk dengan rendah hati. Ya, duduk sama orang tua khasi. Orang dulu Pak, dulu di dalam kitab itu sebutkan, kalau ada anak duduk orang sama orang tuanya, lalat nempel di wajahnya, takut kok. Musa lalatnya itu takut duduk anak. Mutawadian, tawadu. Sekarang enggak. Sekolah ini buat debat orang tuanya. Jadi orang tua didebati, terus pokoknya ngomong-ngomong jawab 1 dibalas 10. Didalili malahan orang tuanya sekarang sama anaknya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita duduk sama orang tua, taruh ilmu kita, taruh kekayaan kita, taruh semuanya mutawadian, duduk dalam keadaan tawadu. Khasian, duduk dalam keadaan khusyuk. Gitu orang duduk. Saya diajari Pak sama guru saya. Guru saya itu kalau jalan sama abahnya, ayahnya, ini abangnya di sini. Guru saya tidak mau jejer gini, tidak mau. Maunya di belakangnya. Tidak boleh namanya jejer, bahkan sampai di depannya tidak mau. Kenapa? Ta'diman lahu, ta'dim sama orang tuanya. Sekarang enggak. Ibu bapaknya kan makan disik, atau disik aku tak susul lah. Siapa saya dulu nanti panjenengan nyusul. Malu sama orang tuanya. Orang tuanya latar belakangnya ekonominya menengah ke bawah. Anaknya sekolah, kuliah atau SMA, dijemput orang tuanya malu kok. Nah ini kan keterbalikan, tidak boleh. Kita sebagai seorang anak, kita ini mendudukkan diri kita sebagai seorang anak. Kita semua ini adalah anak dari orang tua kita masing-masing. Jadi tidak boleh kita berani sama orang tua itu tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ada satu cerita, ada seorang orang tua. Dia dalam keadaan tua, pakai kursi roda. Diajak anaknya ke pantai, didorong lihat laut. Tiba-tiba ada burung camar lewat. Orang tuanya tanya, burung apa itu nak? Dijawab sama anaknya dengan lembut, itu burung camar Bu. Masya Allah, indah ya, indah. Burung kedua lewat, seperti burung yang pertama. Burung pertama itu muter-muter ini. Lewat lagi, tanya lagi ibunya, burung apa itu nak? Jawabannya lebih tinggi suaranya, camar Bu. Insya Allah. Namanya orang tua, bolak-balik tanya. Burung ketiga sama seperti burung pertama kedua. Lewat lagi, ditanya lagi, burung apa itu nak? Orang tua, suaranya lebih keras. Camar kan, dari camar, oke ya. Ibunya senyum. Jawabannya ibunya ringkas. Ya Allah nak, baru berapa kali sih aku tanya? Cuma 3 kali. Saya tanya itu burung apa? Burung camar. Engkau suaranya sudah sautin berbagi dengan suara keras. Engkau dulu ketika kecil tanya sama ibumu, ini apa Bu? Itu benda ini. Tanya lagi, bahkan sampai 100 kali kau tanya di benda yang sama, saya tetap dengan suara lirih dan penuh kasih sayang. Beda antara ibu dan jadi kasih sayang seorang ibu itu sepanjang jalan, sepanjang lama kasih sayang. Yaitu ibu kita masing-masing, orang tua kita masing-masing. Kemudian di sini wa alla yu'diyahuma walau biquli uffin. Janganlah kalian menyakiti hati kedua orang tua walaupun dengan perkataan uff.
Suruh orang tuanya tuku gula, gak. Cina dia enak tuku gula. Mau ditaruh mana muka saya? Cak nom ini kan tuku gula di warung sayur. Aja tidak boleh kok. Apalagi yu'di, menyakiti hati orang tua, dosanya besar banget itu. Ya, menyakiti. Katakan biru aba'akum tabirukum abna'akum. Baktilah kalian sama orang tua, nanti anak kalian bakal berbakti. Kebalikannya, kalau kalian tidak berbakti sama orang tua, nanti anak kalian juga tidak berbakti. Pernah suatu saat tuh Pak, ada satu anak durhaka sama orang tua. Orang tuanya ditarik naik ke tangga, digeret. Saking durhakanya, geret. Ayo ke atas, geret. Sampai tangga kelima. Dalam keadaan payah, dalam keadaan sakit. Naik. Sudah nak, sudah bapakmu dalam keadaan payah. Terus pokoknya naik, tarik sampai tangga kelima. Ternyata ayahnya meninggal, dia jadi seorang ayah, anaknya besar, cucunya. Ketika dia dalam keadaan tua, dia ditarik lagi sama anaknya juga. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ditarik sampai tangga kelima. Katanya ayahnya, "Nah, abahmu ini narik mbahmu, kakekmu sampai tangga kelima, ndak tak kei bonus sampai tangga ketujuh." Jadi bahaya. Jadi kita bakti sama orang tua, nanti anak kita juga berbakti kepada kita. Jadi ini penting pelajaran seperti ini. Coba lihat kejadian sekarang. Anak berani memukul orang tuanya ketika orang tuanya sholat, lempar orang tuanya, kemudian memenjarakan orang tuanya. Dan ini kan kemerosotan kayak gini. Hal seperti ini adalah kemerosotan yang sangat. Orang tua itu jimatnya anak. Coba lihat Pak Ali Muhammad yang penulis polisi Gundul Pak Ali itu. Kalau ada ibunya datang, cium tangan, dicium lututnya, doa bu, minta doa. Mudah-mudahan engkau derajatnya tinggi di dunia wal akhirat. Jadi Pak Ali Muhammad minta doa orang tua. Dan kita sebagai orang anak tidak pernah minta doa orang tua. Dikatakan di dalam kalam salam dan kalamnya orang-orang soleh, barang siapa anak nyium di antara alisnya orang tua dua keningnya, cium, maka anak itu kalau meninggal dakhala jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi nikmat. Kalau kita masih punya orang tua itu nikmat. Orang tua bisa melihara anaknya, bahkan anak itu 100. Tapi anak sulit untuk namanya melihara orang tuanya, walaupun orang tuanya 2. Sulit. Coba lihat orang-orang muslim itu Pak, kalau orang tuanya tua, umur 80, tidak bisa apa-apa, dibawa ke mall. Diberi makan, disenengkan, ditanya orang non-muslim, kenapa orang tuamu dijak mall, tidak malu ini dalam keadaan tua, pakai pampers dan lain sebagainya, kenapa dibawa ke mall? Jawabannya anaknya apa? Ini hobi. Jadi kalau aku berbakti sama orang tuaku, rezekiku tuh banyak. Orang non-muslim itu. Nah kita sebagai seorang muslim, orang tua kita diterlantarkan. Kan ini kan balik-balik. Jadi orang tua itu adalah jimatnya anak. Istilahnya di fasilitas ini orang tuanya ini digunakan dengan baik sehingga kita mendapat sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab itu disebutkan pernah suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin tahu orang yang bersama aku di surga, tetanggaku itu siapa?" Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Allah, "Wahai Nabi Musa, tetanggamu itu fulan bin fulan, rumahnya di sana." Maksud somo, rumahmu di sana. Ya, rumahnya di sana. Diparani sama Nabi Musa. Diketuk pintunya, ternyata anak muda. Dipersilahkan duduk Nabi Musa, ngobrol, berbincang. Nabi Musa heran, ini amalan anak ini apa sehingga bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk santai, tiba-tiba anak muda ini minta izin sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya ke belakang dulu. Siap.
ke belakang, anak ini bawa namanya babi jantan tua. Dimandii, disapoi, diadui, dicium, dimasukkan lagi. Nabi Isa heran, ini khinzir babi hukumnya berat ini. Kali yang kedua bawa namanya babi betina keluar, dimandii, disapoi, dicium, masukkan lagi. Tambah heran Nabi Musa. Setelah anak ini duduk santai, ditanya, wahai pemuda, engkau ini saya dapat kabar bahwa engkau ini kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala tetangga sama saya. Kenapa engkau melihara babi jantan betina dicium dimandihi? Jawabannya anak pemuda ini apa? Wahai Nabi Musa, tahukah engkau babi jantan dan betina itu adalah orang tuaku yang dikutuk sama Allah gara-gara melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang dulu sebelum zaman Nabi kalau berbuat maksiat langsung dikutuk sama Allah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW termasuk khosais umat Muhammadiyah tidak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan sama pemuda itu, kelak dia bersamamu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang tuanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala berkat baktinya anak terhadap orang tua, walaupun orang tuanya sudah dikutuk jadi dibuat. Subhanallah. Bakti sama orang tuanya. Nah, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW harus dalam keadaan seperti itu. Jangan tidak peduli seenaknya sendiri sama orang tua. Jadi minta doanya, minta ridhonya. Man asbaha murdiyan biwalidin wa muskhitan li wa ana an muradin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang di pagi hari membuat murkanya Allah tapi membuat ridhonya orang tua, murkanya Allah berbalik jadi ridho gara-gara orang tuanya. Karena ridho orang tua itu segala-galanya bagi seorang anak. Saya ada tetangga Pak di Pasar Liwat sana. Jenazahnya sudah dikubur 10 tahun. Ternyata hujan lebat, tanahnya longsor. Yang jaga makam ini kaget, jenazah keluar. Ditanyakan sama orang sekitar, tanahnya dimasukkan, sebelum tanahnya dikembalikan dilihat, oh bulan kembali 10 tahun. Jasadnya utuh, kafannya masih putih bersih, belum ada tergores apa, pokoknya baru seakan-akan baru masuk di liang lahat. Ditanyakan ternyata dia masih punya ibu. Ditanya, ibu maaf ngapunten kang kata. Nggih pripun? Niki anake jenengan, anaknya sampean, jasadnya masih utuh padahal sudah dimasukkan liang lahat 10 tahun. Amalannya apa ini, ibu? Apa punya amalan khusus? Dijawab, anakku ini orang biasa-biasa. Tapi kalau subuh dia berangkat ke masjid. Setelah pulang tidak mampir rumahnya dulu, tapi mampir rumahnya ibunya cium tangan, minta ridho sama minum kopi. Gara-gara itu jasadnya diutuhkan sama Allah. Subhanallah. Man asbah murdiyan biwali. Di pagi hari minta ridhonya orang tua sehingga dia ditundukkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk pelajaran umat setelahnya. Ini anak bakti sama orang tua, jasadnya diutuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi berapa banyak ada tadi tetangga saya dari Ismail durhaka sama orang tua, masih muda. Biasanya anak muda ini sering durhaka sama orang tua. Ketika meninggal umurnya tidak panjang, jenazahnya dimandikan, dikafani, sholat, mau dikuburkan, kakinya tambah panjang. Ini kejadian nyata ya. Mau dimasukkan liang lahat, kakinya panjang, dilebarkan lagi, tambah panjang lagi. Akhirnya warga sekitar punya inisiatif, kakinya ditekuk, dimasukkan di liang lahat. Kenapa? Durhaka sama orang tuanya. Nah, ini bahaya seperti ini. Itu kalau orang tua kita masih dalam keadaan hidup. Lah gimana kalau orang tua kita sudah dalam keadaan meninggal? Apakah kita masih bisa berbakti sama orang tua? Masih bisa. Katakan di sini, kama yajibu 'alal insan, sebagaimana seorang ini wajib ya, ayyabirra walidayhi fi hayatihima, berbakti kepada orang tuanya di masa orang tuanya hidup, wa kadzalika yanbaghi,
sebaiknya juga seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya ketika orang tua kita sudah meninggal. Caranya gimana, Bin? Wadzalika bidu'a, doa. Yang pertama doa penting setelah sholat 5 waktu maktubah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar sambil doa. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa. Dalam hadis apa? Waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi kalau anak tidak doakan orang tua bukan anak soleh. Setiap pada sholat, hak orang tua adalah anak mendoakan orang tua, mintakan ampun sama orang tua, sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tua kita. Haknya orang tua itu. Kalau ada anak tidak doakan orang tua, rezekinya disempitkan sama Allah. Bahaya. Ya, doa satu. Yang kedua, wal istighfar lahuma, beristighfar untuk kedua orang tua. Kita istighfar. Astagfirullahi wa li walidayya. Nah, ya Allah, minta ampun ya Allah untukku dan orang tuaku. Beristighfar. Karena umatnya Nabi itu ummatun marhumah. Umatku itu adalah umat yang dirahmati Allah. Yadkhulun, mereka masuk kubur bidunubin kaljibal, banyak dosanya, tapi keluar diampuni dosanya. Sebab apa? Istighfarnya orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Orang tua khususnya dan muslim-muslim atau muslim-muslimah lainnya. Kemudian watasadduk anhuma, bersedekah untuk orang tua. Ketika kita sedekah diniatkan, ya Allah, pahalanya sedekah ini tak kirimkan sama orang tuaku. Atau ambil Al-Quran beli ditaruh di masjid, ini pahalanya buat orang tuaku. Atau bangun masjid, ada pembangunan masjid, pondok dan lain sebagainya, ini uang hadiahkan pahalanya buat orang tuaku. Bakti anaknya. Kemudian apa yang selanjutnya? Wa bi qada'i duyunihima, menyelesaikan hutang-hutang orang tua. Selesaikan. Wa tanfidi wasayahuma, melaksanakan wasiat-wasiat kedua orang tua. Wa bi silati arhamihima, menyambung tali silaturahmi orang tua. Keluarganya ayah, keluarganya ibu disambung, itu termasuk berbakti. Wa birri asdiqaihima, berbuat baik terhadap teman-teman orang tua kita. Coba lihat. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika beliau ini naik kuda, naik onta sama ajudannya, di tengah jalan ada darwis, ada orang Badui. Turun ini Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Cium tangannya, dicium keningnya, dalam keadaan panas ditaruh, dikasih namanya imamahnya sama orang tua. Ajudannya heran, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, kenapa engkau berbuat sedemikian rupa sama orang tua ini? Jawabannya Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, tahukah engkau orang tua itu adalah temannya ayahku, makanya aku memperlakukan dia dengan penuh ta'zim. Kenapa niatannya? Untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua, termasuk bir bakti sama orang tua, kayak gitu ya. Banyak. Atau menziarahi orang tua setiap hari Jumat. Barang siapa orang anak menziarahi makam orang tuanya setiap hari Jumat, dia sebelumnya termasuk akul walidain durhaka. Setiap hari Jumat istiqomah diganti sama Allah birrul walidain, karena ingat sama orang tuanya. Nah, ini sudah orang tua ya, haknya besar. Tapi doanya ada satu salam itu doanya ini, Allahumma rzuqni birrahu warzuqhum birri. Ya Allah, rezekikanlah kepada aku baktinya anak kepada aku sebagai orang tua, dan rezekikanlah ya Allah baktinya saya sebagai orang tua terhadap anak. Jadi kita sebagai orang tua jangan banyak menuntut anak. Sehingga ini satu, jangan banyak menuntut anak. Anak datang, engkau kalau durhaka sama saya rokok. Ini orang tua. Didalili wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rakam, ibumu. Orang tua jangan banyak menuntut anak seperti itu. Satu. Yang kedua,
memaafkan kesalahan anak. Ini termasuk baktinya orang tua terhadap anak. Jadi anak itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan bersih. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisani. Orang tuanya yang dijadikan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Yang gambar itu orang tuanya. Kalau anak ada salah, mereka baru berkembang. Jadi orang tua harus memaafkan, jangan selalu banyak dituntut. Buat salah, tak ngambil muridmu. Anak nakal, anak nakale koyo jadi setan tenan bingung kan kalau mau usah sepi tak tolong usah anakku nakal. Doane wong tua dhewe. Jadi anak kalau nakal, orang tua itu doakannya barakallahu fik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau. Allah yahfaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau. Gitu. Ini enggak orang tua sekarang. Kebun binatang keluar kabeh. Waduh, ini jangan. Ya banyak maafkan. Yang ketiga, gimana? Menolong anak untuk berbakti pada orang tuanya. Ini penting. Sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti. Dilihat, anak baru pulang sekolah capek-capek, ibunya di rumah. Iki nek tak kokon tuku gula gelem apa ora? Capek sih tak tahu. Jangan disuruh. Orang tua harus juga tahu, jangan wong tua tak kokon ufin, hati-hati, jangan ngomong. Jadi biar balance, haknya anak dikerjakan, juga hak orang tua dikerjakan, balance. Ini sekarang tidak, anak terlalu banyak dituntut sama orang tuanya. Kadang tidak dimaafkan, didoakan buruk dan lain sebagainya. Mereka itu baru berkembang. Yang paling inti, ini pengajian saya sudah megang ini lagi. Sampai jam berapa ini? Apa tak tinggal mulai jam 8 Pak. Hak anak apa hak anak di sini? Satu, anak itu memperoleh nama yang terbaik, itu hak anak. Jangan dinamakan sembarangan, dinamakan nama pemain bola yang tidak pernah sujud kepalanya sama Allah. Keliru, kurang betul, bukan keliru ya, kurang pantas. Nama yang terbaik apa di dalam Islam? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad, Ahmad, itu nama yang terbaik. Saya pernah di Sukoharjo jalan-jalan Pak, ada satu anak jenenge siapa le? Jenenge Cekra. Oh, itu nyapu. Ibu piye to iki? Ya, dikasih nama-nama itu adalah doa. Misal nama anaknya Hasan. Hasan itu artinya baik. Hasan Taal. Datang Hasan. Doa, ayo Hasan, baik. Nah gitu. Diberi nama yang terbaik. Atau Muhammad, atau Ahmad. Kan enak. Orang tua sekarang untuk kebarat-baratan loh. Senengnya anaknya metal. Apa lagi? Macam-macam ini orang tua ini. Orang tua agak sekarang ini gimana ya? Kayak ada ketakutan, fobia dengan nama-nama Islam. Kenapa? Itu adalah wujud doa orang tua terhadap anak. Itu haknya anak, harus dikerjakan dengan baik kok. Yang kedua apa? Ayusina adabahu, anak itu berhak memperoleh pengajaran adab yang terbaik. Dari kecil diajari, malah ojo diajari ngapusi. Enek tamu bapak ini jero. Kok enek tamu ngomong bapakmu ra enek. Padahal ada anak bapak itu. Jadi sepele loh. Tapi membekas kepada seorang anak, oh berarti ngapusi rapopo. Nah, ya. Ayusina adabahu itu haknya anak. Dan anak itu Pak Bu, jangan dididik untuk cinta dunia, jangan. Nanti kalau anak dididik cinta dunia, nanti dia besar rela gara-gara uang orang tuanya disingkirkan. Bayang. Harus dicintakan sama Al-Quran. Coba lihat sekarang ini, banyak anak membunuh orang tuanya. Salahnya siapa ya? Bukan salah hanya sekedar salahnya anak, orang tuanya juga ikut ambil. Kenapa? Karena tidak dididik dengan baik. Contoh kecil. Ini pendidikan ya, lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Anak kita bawa gelas, main pecah, ibunya ngomel. Tapi kalau tidak sholat orang ngomel.
Ini kan urusan dunianya lebih dipentingkan daripada urusan akhirat. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik daripada dunia. Tadi kayak tadi saatnya subuh, anak dalam keadaan tidur dingin-dinginnya, subuh wajib bagi seorang anak mengerjakan sholat. Ya, kalau sudah balik, belum balik, perintahnya wajib orang tuanya umur 7 tahun, itu kan komariah. Dilihat anaknya tidur, sakewis, sudah usah lah, biar orang tuanya aja ke masjid, sholat subuh, anaknya biar diajari anaknya subuh telat terus, bahkan tidak sholat subuh. Kalau jam 7 anaknya bangun, ayo sekolah, sholat subuh tidak dibayari dengan cepat. Ini termasuk salah satu pendidikan yang kurang tepat. Kalau seperti ini dibiarkan, nanti anaknya jadi anak yang durhaka. Penyebabnya apa? Orang tuanya durhaka sama anaknya sebelum anak durhaka sama orang tua. Ini bahaya ini. Jadi di urusan agama itu dipentingkan, jangan urusan dunia. Dunia cukup lah. Ya, pikiran itu sudah cukup, urusan dunia itu. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sementara. Jadikan yang sementara itu bekal kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dididik dengan baik. Kemudian selanjutnya wa yu'allimul Qur'an, diajari baca Quran. Les tidak apa-apa, Inggris, matematika, kimia, fisika, fodol silakan. Tapi ada tapi. Anaknya juga diajari Al-Qur'an. Masuk anak tidak bisa ngaji. Coba kasih tahu. Di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan ada satu orang tua, dia laki-laki suami, ayah. Dia termasuk orang yang fasik, meninggal, diadab di kuburnya. Istrinya dalam keadaan hamil, suaminya meninggal diadab di kubur. Istrinya hamil, besar 9 bulan, lahiran, anaknya besar, dididik, diajak ke TPA, ngaji sama ustadz baru basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sama malaikat, "Wahai malaikatku, saksikanlah, saya tidak ridho anaknya ngaji di atas permukaan bumi sedangkan orang tuanya diadab di alam kubur. Hentikan adabnya berkat ngajinya anak di permukaan bumi." Baru basmalah, apalagi anak bisa ngaji, sholat dengan baik, itu keberuntungan bagi orang tua. Orang tuanya meninggal lah didongake malah digitari loh. Ini kan sekarang ada macam-macam anak tidak bisa ngaji, orang tua kuburannya di atas tuh dikasih panel surya, ada bacaannya, ada radionya, terus pengaji, kasetnya. Kebalikan ini karena pendidikan. Yang penting itu tarbiyah, pendidikan. Kita punya anak itu amanah di punggung kita masing-masing untuk dihadapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus terbuka untuk apa? Untuk satu berbakti kepada orang tua, bukan hanya berbakti kepada orang tua, juga kita harus terbuka, harus mendidik anak kita dengan baik sehingga anak kita menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan diberi kesehatan, afiat yang sempurna. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka semua, menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, dan disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu, terima kasih jazakallahu khairan jazak atas mawadah hasanah hidup. Baik, selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ada pertanyaan bisa disampaikan. Tafadhol. Tadi disebutkan kewajiban kita taat sebagai seorang muslim adalah muslim laki-laki adalah pertama Allah, Rasul, kemudian orang tua. Pertanyaan saya untuk
muslimah bagaimana? Ya. Kalau muslimah tadi sudah disebutkan, kalau dia belum nikah tetap Allah Rasulullah orang tua. Tapi kalau sudah nikah, Allah Rasulullah suami baru orang tua. Nah, ini penting bagi ibu-ibu. Kalau mau keluar rumah harus izin suami terlebih dahulu, walaupun beli jajan di depan. Tidak boleh perempuan yang sudah punya suami keluar sakarepe dhewe, aku pengen olahraga kok. Nah izin. Aku pengen blojo, aku pengen ning mall, harus izin, tidak boleh tidak izin. Terus yang kedua, kalau suami tidak ada di rumah, sedangkan panjenengan sendiri ya di rumah, ada orang yang ketuk pintu, laki-laki yang bukan mahram. Assalamualaikum. Panjenengan jangan bukai dari luar rumah aja. Di dalam syariat ya Islam itu indah. Kalau ada perempuan di rumah sendiri, sedangkan ada laki-laki yang mau bertamu, ketok pintu, di dalam Islam itu disebutkan istrinya harus namanya nutup mulutnya sambil jawab kun faram. Nah, gitu. Jangan mendayu-dayu. Dibuka waalaikumsalam, wah repot. Nah, bukan mahramnya dibawa masuk ke rumah. Nah, ini bahaya ini kayak gini-gini. Jadi dalam Islam coba lihat, ada orang ketuk pintu yang bukan mahram, kita tidak boleh pakai suara yang mendayu-dayu sebagai orang rumah. Waalaikumsalam, monggo pinara dan lain sebagainya. Tidak, tutup mulutnya dengan suara yang keras. Konfirm. Jadi kan takut yang di depan, bojone, orang lain kan gitu. Jangan mendayu-dayu. Nah ini Allah Rasulullah suami. Kalau kata Nabi, kalau ada istilahnya luka suaminya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijilat sama istrinya, tidak bisa nentuk apa istilahnya menunaikan hak suami dengan baik. Jadi kalau ada perempuan meninggal dunia masih punya suaminya ngomong aku ridho dan tak maafkan kesalahanmu, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah suami baru orang kalau sudah punya istri suami. Barakallah. Monggo yang lainnya Bapak Ibu. Atau banyak kemarin aja Bu untuk Ibu dikasih pertanyaan boleh. Ada boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kewajiban orang tua itu adalah mendidik terutama adab. Nah, di dalam orang tua mendidik anak itu memang orang tua punya niatan didik anak, tapi anak itu menolak. Nggak mau. Misalkan anak mau besar pondok, oh nggak mau, saya nggak mau mondok, itu kuno itu. Jawabnya anak itu. Iya. Nah, kejadian seperti ini yang salah itu orang tua atau anak juga ikut salah. Ya. Terima kasih. Gini, orang didik anak, saya kasih garis bawahnya. Orang didik anak itu ada metodenya. Kalau anak umur 0 sampai 14 tahun itu dididik sebagai seorang anak, diperintah orang tuanya. Gue ngene. Tapi kalau anak 15 tahun ke atas itu tidak bisa diperintah, diajak sebagai teman, son. Duduk. ke depannya gimana ini? Apa yang kau lakukan? Jangan diperintah. Umur 15 tahun ke atas tuh anak itu pengen berkreasi dengan pikiran sendiri. Lah orang tua gimana? Mengarahkan dengan arah yang terbaik. Anak umur 15 tahun diperintah-perintah orang tuanya. Gue pokoknya ini, orang ini lupa aku. Hal-hal mubah kalau wajib jelas ya. Hal mubah. Kau harus gini. Jadi ini anak umur 15 tahun ke atas itu harus musyawarah. Pilih mau kemana? SMA Pak, SMA pun di SMA 3 atau SMA 2 atau SMA 1. Kelihatannya swasta lebih bagus. Kelihatannya satu lebih bagus loh Pak. Ya udah, yang penting agamanya, sholatnya jangan ditinggal. Kan gitu enak uji Pak. Manut. Ya enggak. Pokoknya kehendaknya orang tua seperti ini. 15 tahun ke atas enggak bisa Bu, Pak. Jadi gimana? Didik anak itu bukan hanya dipondokkan, bukan. Dididik di rumah sendiri. Kayak orang-orang dulu.
Mereka itu didik anaknya. Siapa sih yang didik anak yang pertama? Bukan sekolahan. Madrasatul ula. Ibu ini madrasah pertama bagi seorang anak. Jadi dididik di rumahnya dengan baik. Nanti keluar sudah jadi orang. Berkat siapa? Pendidikan ibu. Oke, pilih istri atau pilih perempuan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kelak ibu ini jadi madrasah pertama bagi sang anak. Jadi itu yang salah siapa? Ya kita sebagai orang tua. Kalau saya ngomong sama orang tua, yang salah orang tua. Tapi kalau anak curhat sama saya, yang salah anaknya. Dilihat. Jadi harus dua-duanya introspeksi. Ayahnya introspeksi, anaknya juga harus introspeksi. Ngeten Pak. Tidaklah terjadi sesuatu musibah atau perkara yang menimpa kita kecuali sebabnya adalah perbuatan maksiat kita. Contoh, anak sekarang nakal, dididik tidak mau sama orang tuanya. Jangan salahkan siapa-siapa. Coba tilik diri kita. Mungkin subuh kita telah terus. Tapi itu lagi sholat subuh. Sholat fardu subuh kawan lillahi ta'ala. Di rumah tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah zikir sama Allah, ya, selalu bermaksiat sama Allah. Imbasnya gitu, anak kita nakal, tonggone ruwet dan lain sebagainya. Itu penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah dosa yang kita lakukan. Jadi kalau bapak, orang tua datang, anaknya kayak gini, tetap yang tak salahkan bapaknya. Tapi kalau anak datang, tak salahkan anaknya. Jadi dua-duanya harus introspeksi diri untuk membina hubungan antara anak dan orang tua dengan baik. Jadi tidak bisa kita nyalakan A, B, tidak bisa, dirinya. Nah gitu ya. Baik, yang dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, monggo Bu. Ada apa? Ada imbalannya. Ya. Imbalannya anak itu harus menghafalkan salah satu surat untuk bisa main game di HP-nya orang tua. Ya, gimana gitu? Boleh atau enggak? Oh ya. Nah, memang termasuk salah satu metode pendidikan untuk memperoleh sesuatu atau tujuan. Caranya seperti itu. Misal anaknya, guru saya ya. Guru saya punya anak 2 lagi. Kasih tahu anaknya, kalau engkau bisa menghafal juz 29, maka tak beri namanya hadiah PS. Beri hadiah PS3. Wah, anak kalau sudah ngerti PS kan semangat game atau HP dan lain sebagainya. Kan semangat gitu. Ternyata anaknya ngafalkan Quran, mengharap namanya PS dibelikan namanya PS. Gimana hukumnya? Tidak jadi masalah. Nanti kalau anak sudah hafal, kasih ono PS-nya. Yo, PS. Pertama biar main dulu, seneng-seneng. Tapi setelahnya ingat, mainnya PS cuma 1 minggu 1 kali, jam segini. Tetap diatur. Ini sekarang nih, orang tua anaknya rewel, bingung orang tua kasih HP. Sehingga anaknya megangnya HP terus. Ini termasuk salah satu pendidikan yang kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ben anaknya anteng kayak HP. Kurang tepat ini kayak gini. Jadi anak ini terlalu fokus di situ. Nanti bahaya. Jadi HP ini seperti pisau, tergantung yang bawa siapa. Kalau yang bawa kita, orang tua yang agamis, jadi baik. Tapi kalau yang nggak tahu, HP itu di dalamnya macam-macam. A sampai Z itu di situ ada. Kalau tidak ada pantauan, jangan. Ya sekali waktu anak dikasih HP buat main, buat game, tidak apa-apa, tapi diwaktuin, gitu ya. Baik, monggo. Satu lagi pertanyaan, boleh Bapak Ibu? Ibu-ibu. Ya. Monggo Pak. Ya. Ada keluarga ibu dan anak, namanya orang tua kan dengan anak kan dan di nafsu orang tua, terutama ibu ke anak nggak nyampe ya. Tapi anak mau bukan anak ke orang tua banyak yang nggak tahu. Contohnya gini, ada kasus itu kemarin
ibunya masuk rumah sakit sampai operasi. Tapi anak ini dikabari ke orang itu tidak mau datang. Apa dia minta apa? Orang tua tadi dituruti. Pada orang tua sampai keluarga sama sekali tidak mau nengok. Itu gimana? Ya, itu permasalahan itu bukan hanya satu, banyak seperti itu. Bahkan orang tuanya meninggal, ini ada satu orang tua cerita itu waktu juga Pak. Orang tuanya meninggal, anaknya tidak mau nyolatin loh. Delik di kandang sapinya, tidak mau nyolatin. Setelah orang tuanya dikubur, warga anak-anaknya datang jalur warisannya orang tua di warisanku. Iya anakku terkualik ini. Nah gini, jadi kalau ada anak seperti itu, kita sebagai orang tua harus apa? Satu, yang pertama tidak menuntut hak, yang kedua memaafkan, yang ketiga membantu anak untuk berbakti. Tiga ini dipakai. Jadi kalau ada hal seperti itu, kita sebagai orang tuanya sakit kok anaknya tidak datang, kita sebagai orang tua, ya wis mungkin anakku ada permasalahan, mungkin anakku ada hal-hal seperti ini, tak maafkan semuanya. Nah itu paling yang terbaik. Kalau dipikir sama orang tua pas sakit, ya anakku orang kok wis loro, asam lambung muda, malah tambah loro. Jadi kita sebagai orang tua, gimana wujud anak kita, bakti atau enggak, perlakuan anak kita terhadap kita punya 3 metode. 1, tidak menuntut hak sebagai orang tua. Yang kedua, memaafkan kesalahan anak. Yang ketiga, membantu dia untuk berbakti. 3 ini dipakai. Kalau kita pakai 3 metode ini, hidup kita nyaman. Anak-anak bakti atau orang, yang penting kita sudah didik. Kita sebagai orang tua, didik sudah, doa sudah. Yang ketiga, pasrah dan didoakan yang terbaik. Jangan didoakan dikutuk. Tak dongake anakmu, tak bungake, tak bungake. Ini repot. Nanti kalau kita sebagai seorang orang tua doakan jelek kepada anak, itu kembalinya ke orang tua lebih parah lagi. Misal ada anaknya nakal, tak dongake kowe ngene. Nanti tambah jadi durhakanya. Jangan, kita tetap mendoakan baik, dididik dengan baik. Hasilnya gimana? Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap punya husnudzon, prasangka baik sama Allah. Kalau orang sudah berbuat, pasti bakal sudah menanam, pasti bakal jawaban dan mau itu masalahnya. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah doa bersama. Moga kita dipimpin untuk Al-Fatihah. Allah yarzuqna ilman nafi' wa lahu al-khalis maqbul wa dalala ala al-rasul bidzalika qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi walidina wa shaykina tawaffu alaina wa man amara hadha al-masjid wa abdullah fi al-musadiqin alaih al-qaimina bi huquqi sabiqan wa ladiqan wa ala man asawra salihun haybalik Muhammad wa kama maslah haybalik nabi rusul murad jasadi rusul min al-yahsi wa ila wa shiduhi wa ila ahli nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Allah kepada baginda yang sudah selesai. Sekedar informasi Bapak Ibu,